Selamat pagi Bapak Ibu Saudara, Jemaat One Olive, terima kasih. Kita boleh mengucapkan syukur dan terima kasih kita kepada Tuhan karena kita boleh melewati tahun 2020 dan sekarang kita memasuki tahun yang baru, tahun yang indah yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Kalau Tuhan menyertai kita di sepanjang tahun 2020, saya yakin dan percaya, kita semua percaya, kita memasuki tahun 2021 dengan iman bersama-sama dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Karena penyertaannya itu luar biasa di dalam kehidupan kita. Kita tetap kuat, kita tetap sehat karena Tuhan yang berada dan senantiasa menyertai kehidupan kita. Kita akan memulai ibadah tahun baru kita ini. Kita akan tundukkan kepala, kita siapkan hati kita, dan kita katakan, Bapa, aku ingin berterima kasih untuk apa yang sudah Engkau berikan kepada kita semuanya. Glory, haleluya, Jesus. Terima kasih untuk kasih setiamu, Bapa. Oh, haleluya, Yesus. Glory, haleluya, Bapa. Kami datang kepadamu pada pagi hari ini, Bapa. Kami datang dengan membawa hati yang penuh dengan ucapan syukur dan terima kasih kepadamu. Bapa, kami merasakan betapa penyertaan-Mu itu luar biasa di dalam kehidupan kami. Kami merasakan bahwa Engkau terlalu baik dan teramat baik di dalam kehidupan kami. Kalau kami boleh memasuki tahun yang baru ini, Bapa, kami yakin kami melangkah sesuai dengan kehendak-Mu, Bapa. Dan kami mau belajar untuk tetap berfokus kepadamu, menyerahkan segenap kehidupan kami kepadamu, dan selalu menyertakan Engkau di dalam setiap kehidupan kami. Kami bersyukur untuk apa yang Kau berikan buat kami, Bapa. Pagi ini kami siap memuji dan menyembah-Mu. Kami mau meninggikan Engkau dan bersorak-sorak bagi Engkau, Bapa. Karena memang hanya Engkau yang patut kami puji dan kami sembah di dalam kehidupan kami. Terima kasih, Bapa. Terima kasih sekali lagi untuk penyertaan-Mu. Terima kasih untuk kebesaran-Mu yang Kau nyatakan buat kami. Terpuji-pujilah nama-Mu, Bapa. Haleluya. Terima kasih, Bapa. Amin untuk semua yang Kau berikan buat kami. Terima kasih, Bapa. Terima kasih untuk kasih setia-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu yang Ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Katakan terima kasih. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu
kasih Yesus. Terima kasih Bapa. Kami mau bersyukur untuk kasih-Mu Bapa. Glory haleluya Yesus. Bersyukur padamu. Amin. Buat kasih setiamu di dalam hidup. Hati yang besarkan di setiap langkahku. Ku memuji. Katakan ku bersyukur padamu. Amin. Sebab kasih setiamu di dalam hidupku. Hati yang besarkan di setiap langkahku. Ku memuji. Katakan kau memuji Tuhan. Haleluya. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Amin. Haleluya. Kita bersyukur, kita berterima kasih sebab Tuhan kita itu baik di dalam kehidupan kita. Amin. Haleluya. Kita mau bersorak bagi Dia. Kita mau katakan haleluya, kita mau memuji Tuhan. Haleluya, ku memuji Tuhan. Karena kasih-Mu tak berkesudahan. Dia yang bernafas memuji Sang Raja. Di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Hatiku melekat padamu, sebab namamu baru setiap pagi. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Dia baik. Amin. Haleluya Yesus. Kasih setianya, kasih setianya. Sama-sama katakan haleluya. Haleluya, ku memuji Tuhan. Karena kasih-Mu tak berkesudahan. Bernafas memuji Sang Raja. Di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, padamu baru setiap pagi. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Dia baik. Haleluya. Selamanya kasih setianya, kasih setianya. Syukurlah kepada Tuhan sebab Dia baik. Bahwasanya selamanya kasih setianya. Sekali lagi, bersyukurlah, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Dia baik. Amin. Bahwasanya selamanya kasih setianya, kasih setianya. Amin. Bersorak bagi Dia. Haleluya.
mendengarkan firman Tuhan. Kiranya kita siapkan hati kita sekali lagi untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita akan angkat satu pujian. Siapakah aku ini Tuhan? Aku adalah biji matamu. Biarlah kita belajar untuk selalu merendahkan diri kepada Tuhan. Kasih setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima, sebab ku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji matamu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah. Kasih setiamu yang kuasa. Saya Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kasih setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima, sebab membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku Tuhan? Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji matamu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah. Siapakah aku Tuhan, setiap kami menyadari bahwa setiap kami diciptakan Tuhan seperti biji mata Allah sendiri, sehingga kami percaya perlindungan penyertaan Tuhan yang membuat kami tegak berdiri di tengah-tengah kehidupan ini. Bapa, di dalam tahun yang baru ini biar setiap kami menyadari bahwa kami adalah biji mata Allah
Di tengah-tengah situasi pandemi, di tengah-tengah situasi kekacauan dunia, kami percaya Tuhan tidak pernah melepaskan kehidupan kami. Tuhan tetap menjaga biji matanya, Tuhan melindungi biji matanya. Itulah kami Tuhan. Maka itu Bapa, kami butuh firman-Mu untuk memberikan kekuatan, memberikan peringatan, memberikan penghiburan, supaya setiap kami dalam pengiringan akan Tuhan pada hari-hari akhir ini, kami boleh semakin kuat, semakin bertumbuh, semakin melekat kepada Tuhan. Walaupun goncangan demi goncangan terjadi, tapi kami tidak digoncangkan. Goncangan-goncangan boleh terjadi, kami tetap terus tumbuh di dalam Tuhan. Tuhan, berbicaralah, pakai hamba-Mu, urapi hamba-Mu, supaya kebenaran firman Tuhan menjadi berkat bagi setiap kami. Cengkeram kami dalam kasih-Mu Tuhan, tenggelamkan dalam kebenaran firman-Mu, jadikan kami pelaku firman-Mu Bapa, supaya kehidupan kami lebih daripada pemenang. Tuhan, berbicaralah kepada kami siap mendengarkan firman-Mu pada pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Puji nama Tuhan, shalom. Bapak Ibu Saudara, kita tahu di penghujung atau di awal tahun ini kita memasuki tahun baru 2021. Bapak Ibu Saudara, di dalam memasuki tahun baru ada banyak hal yang kadang-kadang dipikirkan manusia. Ada yang takut dalam apa? Takut di dalam mungkin yang lalu-lalu keuntungan begitu banyak. Tahun depan ini apakah kita tetap diuntungkan atau mengalami kerugian? Karena dalam suasana pandemi seperti ini, ada banyak sekali orang-orang yang sekarang ini mengeluh masalah ekonomi. Bapak Ibu tahu bahwa Indonesia beruntung masih di atas rata-rata, ya. Bahkan dikatakan menurut prediksi Indonesia ini dengan China itu cuma tinggal sedikit lebih tinggi dari Amerika masalah keuangan. Maka itu Amerika tiap hari ada kerusuhan, Bapak Ibu. Terjadi kesenjangan sosial yang tinggi, ya, penjarahan terjadi di mana-mana karena ekonomi sedang goncang. Indonesia tidak. Tuhan memberkati negeri kita. Karena banyak orang berdoa untuk Indonesia supaya senantiasa diberkati Tuhan. Nah Bapak Ibu, lalu di tengah-tengah kehidupan yang panik ini, bagaimana kita bisa tegak berdiri? Bapak Ibu, tahun ini menurut penanggalan Israel adalah tahun 5781 yang disebut tahun P Elohim atau P Alef. Kalau tahun yang lalu P itu cuma mulut. Maka itu waspada dengan mulut kita, waspada apa yang kau ucapkan, apa yang kau sampaikan. Dari mulutmu kau terberkati, dari mulutmu kau akan terkutuk, dari mulutmu kau akan memuji Tuhan, dari mulutmu pulang kau bisa mengutuk Tuhan. Dari mulutmu kau bisa menyenangkan orang, dari mulutmu juga engkau bisa yang dikatakan menyakitkan hati orang lain. Itu 5780. Bahkan itu realitanya benar kelihatan melalui adanya corona. Mulut setiap orang diberangus supaya hati-hati dengan mulut. Ya Bapak Ibu, persis itu tahun sebetulnya. Apalagi 5780 itu juga tahun permulaan baru. Biasanya menurut Gramatia Yahudi dari 80 itu dari 7 ke 8 itu dihitung 1. Jadi permulaan baru. Permulaan baru, new normal. New itu baru, normal itu waras. Jadi Anda baru waras ya Bapak Ibu. Dulunya mungkin agak sakit. Nah, Bapak Ibu, sekarang bukan itu lagi P Alif. Itu artinya dari mulut Allah. Kita belajar memegang apa yang keluar dari mulut Allah. Kenapa? Dari mulut Allah itu terjadilah yang tidak ada menjadi ada. Penciptaan Tuhan hanya mengatakan satu kata, maka jadilah. Bapak Ibu, luar biasa. Dari mulut Allah ada penghiburan. Dari mulut Allah ada teguran. Maka itu kita belajar yuk. Dalam tema hari ini saya akan memberikan tema untuk awal tahun ini adalah tetap fokus dalam panggilan ilahi. Bapak Ibu, tetap fokus dalam panggilan ilahi. Dalam suasana panik, banyak orang tidak fokus lagi mengiring Tuhan. Ya bingung masalah ekonominya gimana sekarang merosot, apa yang besok aku makan, ya. Dengan adanya penyakit yang tidak berhenti-henti ini, kapan Pak berakhirnya? Saya bilang corona tidak akan pernah berakhir. Tapi ditemukan vaksin, yes. Bapak Ibu, itulah untuk antisipasi corona. Karena apa? Karena sudah dilempar ke dunia ini, tidak akan pernah berhenti, itu terus berjalan. Contohnya flu, itu nggak pernah berhenti. Ebola, Bapak Ibu, nggak pernah berhenti. Flu burung masih ada sampai hari ini. Jangan dikatakan nggak ada flu burung masih ada, masih bisa ketularan, bisa. Tapi corona ini sangat cepat penularannya, yang disebut pandemi. Nah Bapak Ibu, ada beberapa hamba Tuhan bilang, Pak, Tuhan jahat ya memberikan corona. No, saya bilang ini bukan dari Tuhan. Tuhan izinkan ini terjadi. Ini manusia merekayasa untuk senjata akhir zaman. Bapak kok tahu? Ya, saya 95 saya mendapat satu
pelajaran di Israel tentang virus. Bapak Ibu, ini gambaran, Bapak Ibu lihat ini, ada pakai masker, ini 95. Yang dikatakan di sana akan terjadi perang nanti, bukan senjata cuma nuklir, bukan cuma hidrogen, tapi yang dikatakan biokimia atau yang disebut sekarang ini perang kuman. Bapak Ibu, ini yang sedang kita lihat. Akan tambah Pak, yes, akan tambah dahsyat nanti kumannya. Wahyu mengatakan akan muncul sampar yang lebih parah, sampai orang makan itu susah. Secupak gandum sedinar. Kenapa? Yang nanam sudah nggak ada. Anda boleh punya uang banyak, beras nggak ada, makanya jadi mahal. Bapak Ibu, akan terjadi kapan? Nggak tahu. Anda dan saya sudah ketemu di surga atau belum? Kalau belum, Anda menderita. Saya berharap saya sudah di surga, Bapak Ibu ya. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara, lalu apa Pak? Bagaimana panggilan ilahi kepada saya? Apakah saya masih tetap fokus dalam panggilan itu? Bapak Ibu, tadi saya mau siapkan khotbah lain, tapi di sini saya dapat ayat ini, Tuhan terus bicara ayat ini. Kita lihat yuk di dalam Filipi pasal 3. Kita baca Filipi pasal yang ketiga, ya, ayat yang ke-13 kita baca bersama-sama. Filipi pasal yang ketiga, Bapak Ibu yang saudara yang ada di rumah, kita buka kitab kita. Filipi pasal yang ketiga, ayat 13 kita baca, mungkin sampai ayat yang ke-16. Filipi 3 ayat 13 sampai ayat 16. Demikian bunyi firman Tuhan. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang aku lakukan. Aku apa di sini? Melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku dan berlari-lari memperoleh tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Karena itu, marilah kita yang sempurna berpikir demikian, dan jikalau lain pikiranmu tentang salah satu hal itu akan dinyatakan Allah juga kepadamu. Ayat 16. Tetapi baiklah tingkat pengertian yang telah kita capai, kita lanjutkan menurut jalan yang telah kita tempuh. Bapak Ibu Saudara, Rasul Paulus mengingatkan, sering orang Kristen mengiring Tuhan itu hanya melihat sesuatu keberhasilan dari apa yang dia capai dalam ekonominya. Dia sehat, dia uangnya banyak. Dia lupa bahwa dia tidak mencapai rohani yang lebih tinggi. Maka itu jangan kaget ada banyak orang Kristen tiba-tiba di tengah jalan kandas. Dia tidak kandas dari Tuhan, kandas pindah gereja. Saya nggak cocok di situ. Padahal sudah melayani sekian tahun. Lalu dia katakan, gua sekarang tidak melayani bersyukur. Bapak Ibu, ini orang goblok. Sudah melayani Tuhan, ditinggal kok bersyukur, tidak melayani. Justru saya kalau melayani dari bawah, saya harus lebih naik. Bahkan kalau bisa Anda jadi pengkhotbah. Karena apa? Melayani Tuhan bukan turun, tapi terus naik. Nah, kenapa? Dia lihat ke belakang. Bapak Ibu, kalau Anda lihat ke belakang, siapa kita? Teman-teman saya kalau ketemu saya, wah hebat kamu ya, mantan preman jadi pendeta. Berarti sekarang pendeta preman, terserah lu ngomong apa. Anda jangan bingung dengan orang, latar belakang kita bobrok, jelek, itu dulu. Tuhan datang ke dunia bukan cari orang benar. Tuhan datang ke dunia cari orang berdosa. Mungkin kitalah yang paling berdosa. Rasul Paulus saat kitalah yang paling berdosa. Bapak Ibu sering kita lihat ke belakang, oh dia siapa sih? Sampai di gereja khotbah, ibu-ibu masih ngomongin orang, jeleknya orang. Kenapa? Orang ini tidak pernah punya pengertian yang benar. Bahkan kadang-kadang ngomongin, gila lu, enak lu ya jadi pendeta. Coba lu lihat itu sekarang, jamnya baru lu, gila. Nggak tahu jamnya dikasih orang. Bapak Ibu, kadang-kadang dirasain orang. Kenapa? Karena orang ini hanya noleh ke belakang, dia tidak pernah berlari mencapai satu tujuan. Lalu bagaimana Pak? Sering kita gagal? Yes, kita sering gagal karena kita noleh belakang, melihat situasi, melihat keadaan. Ketika Anda mengiring Tuhan sekarang, beberapa lama Anda mengiring Tuhan, Anda setia, Anda memberikan perpuluhan setia, Anda juga memberikan persembahan mungkin besar. Anda melayani Tuhan, tapi Anda sekarang mengalami terpuruk dalam ekonomi. Anda juga mungkin mengalami penyakit. Lalu orang mengatakan, oh dosa itu. Belum tentu, penyakit belum tentu karena dosa, Bapak Ibu. Bisa iya, bisa tidak. Jadi Bapak Ibu jangan lalu Anda, wah itu kena COVID pasti berdosa itu Pak. Itu pendeta mati kena COVID karena makan perpuluhan. Karena orang begini nih maaf pikirannya picik.
Kalau bodoh jangan dalam-dalam Bapak Ibu. Ya, jangan dimakan sendiri, bodoh bagi-bagilah Bapak Ibu ya. Jadi orang Kristen belajarlah kita melihat itu secara yang jelas. Rasul Paulus ajarkan kita belajar bisa fokus. Bagaimana? Coba tilik iman kita. Fokus itu kita mulai lihat dari iman kita. Seseorang tidak akan bisa fokus kalau imannya nggak jelas. Sering saya katakan pada akhir zaman banyak orang beragama Kristen, tapi banyak orang tidak bertuhan Kristus. Kenapa? Ya ke gereja rame, wah gerejanya di Bukit Jaitun kurang seru, lampunya nggak ada diskotiknya, di sono lo Pak bisa one way Jesus, wah, makan sedikit ekstasi sambil ibadah kan nggak apa-apa Pak, yang penting nggak mabuk. Bapak Ibu Anda lihat apakah itu panggilan surgawi? No. Tuhan tidak mengizinkan sebetulnya hal-hal yang duniawi meranda kita. Loh itu duniawi Pak? Yes. Di gereja kalau model itu duniawi. Anda tahu asalnya dari mana? Model begitu muncul dari Inggris. Sampai akhirnya orang yang pahit dengan orang melihat gereja kayak gitu keluar. Membuat satu gereja yang namanya gereja ateis. Sander John itu kecewa dengan cara pelayanan gereja. Dan Anda perhatikan orang yang pakai gereja yang baku, oh pujian luar biasa. Tapi begitu firman, Bapak Ibu, teler mereka. Apa? Apalagi firmannya monoton. Kayak saya kalau online gini nggak banyak ilustrasi kepanjangan nanti, nggak banyak canda. Saya terus kamu tidur di rumah bisa tidur. Anda di gereja aja nggak serius ibadah, apalagi di rumah. Bapak Ibu, kadang-kadang kita iman kita lihat. Sering kita merasa bahwa aku beriman lebih dari orang lain. No. Bapak Ibu, kesombongan itu bukan karena uang kita banyak. Kesombongan bukan karena kita cantik. Kesombongan bukan karena pintar, bukan cuma itu. Tapi kesombongan kalau kita merasa lebih rohani dari orang lain. Ya, kadang-kadang pendeta khotbah udah di belakang lalu sensor terus. Ayatnya apalagi baca salah ayat. Oh, salah itu ayatnya. Oh, pendeta kok salah ayatnya. Bapak Ibu, kadang-kadang kan orang bisa salah. Ya, memang manusia, pendeta juga manusia. Tapi sering kritik, apalagi kalau dia sudah belajar yang namanya di sekolah, ada sekolah Alkitab malam, mungkin sekolah, waduh, Bapak Ibu merasa lebih dari yang lain. Itu kesombongan. Dan kesombongan bukan dari Tuhan. Setan itu, namanya Lucifer, itu sombong. Makanya diusir dari surga. Bapak Ibu, kekristenan, coba lihat imanmu sekarang bagaimana mengiring Tuhan. Dengan goncangan-goncangan COVID, dengan goncangan ekonomi, apakah Anda masih percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kita? Ataukah Anda itu menjadi orang yang mulai tawar? Apakah Anda itu mulai malas, ibadah online pun nggak peduli? Percuma lah kadang-kadang sambil ya dengerin sambil ya masak dulu lah. Padahal ibadah online harus berhenti jam berapa kita mulai ibadah? Masih sambil masak, goreng telur, dengerin khotbahnya telur digoreng Bapak Ibu. Kenapa? Karena kita nggak serius, iman kita itu sebenarnya sudah mulai kandas. Ya, iman itu adalah kebenaran, iman itu adalah ketaatan, iman adalah kesetiaan, berakar terus. Bahkan Tuhan katakan di dalam Alkitab ditulis, kalau orang Kristen yang beriman, di tengah-tengah badai dia tetap terbang seperti burung Raja Wali, mengepakkan sayapnya, menunggu badai itu berhenti, lalu dia menukik mencari mangsanya. Bahkan digambarkan seperti pohon kurma, semakin panas, semakin terus berakar. Maka pohon kurma nggak pernah mati di tengah padang gurun yang tandus, tetap berbuah tepat waktunya. Jadi Bapak Ibu, pertama lihat iman. Anda akan bisa fokus kalau iman Anda tidak digoyangkan oleh situasi. Sering kita digoyangkan situasi, sering kita menjadi kacau dan panik ketika mungkin ekonomi kita lagi kacau. Bapak Ibu, saya ingin saksikan Anda, 9 bulan sampai 10 bulan sekarang saya nggak ada pelayanan. Seluruh pelayanan saya ratusan jadwal cancel. Mohon maaf Bapak Ibu, secara manusia, wah bingung. Ya, beberapa yang online itu cuma gereja kecil kayak kita lah, gereja kecil. Yang gede-gede udah nggak ada yang online nggak berani Bapak Ibu. Apalagi pendetanya sudah uangnya udah nggak apa-apa, tenang aja, bunganya bisa dimakan, nggak usah ibadah juga nggak apa-apa. Orang-orang kaya semua takut ibadah karena begitu menakutkan COVID itu. Sering saya katakan, COVID bisa membuat sakit. COVID bisa membuat sakit, tapi COVID belum tentu mematikan. Kaget ya, Pak, mati loh Pak. Kamu percaya COVID mematikan? Yes, banyak yang sembuh tapi nggak pernah diberitakan. Yang diberitakan yang mati terus, membuat Anda menjadi takut, imunmu turun, lalu apa? Kamu mati. Kenapa? Karena kamu diizinkan mati tanggal itu sama Tuhan. Kematian itu di tangan Tuhan, bukan karena penyakit. Kadang-kadang nggak kena penyakit, Anda mati kejatuhan paku, kayak supir ojek online yang di Bekasi, tiba-tiba paku bumi jatuh dan mati. Bapak Ibu,
Itu memang sudah ada waktunya. Pendeta yang parah kena COVID banyak, tapi pendeta yang parah kena COVID sembuh juga banyak. Bapak Ibu, jadi kita jangan terlalu panik dengan hal yang begitu. Imun Anda merosot, Anda tambah kena. Lalu gimana? Mati? Belum tentu. Sakit bisa. Ya, sampai saya banyak debat sama beberapa ada dokter. Saya bilang, dokter di Surabaya mengatakan orang kalau sudah mati itu COVID sudah tidak ada. Kenapa? Karena virus itu kalau induk semangnya mati, virus itu mati. Ya, tapi kenapa ada pandangan no sampai dikubur pun tidak boleh dilihat. Bapak Ibu, dibungkus plastik dan sebagainya. Saya katakan mungkin di sini ada sesuatu yang didapatkan oleh mereka. Jadi kalau dikatakan di COVID dia mungkin dapat banyak. Sampai orang sakit jantung pun dibilang COVID. Bapak Ibu, kita jangan bingung dengan itu. Ya, lalu takut bagaimana? Anda drop. Iman kita bukan berarti sok sombong nggak pakai masker. Saya yakin Anda akan ditangkap 250.000. Udah pasti. Ya, udah pasti. Lalu apa? Harus pakai 3M. Ya, 3M. Ya. Menterinya 17M, Bapak Ibu ya, Anda 3M. Bapak Ibu, jadi orang Kristen perhatikan protokol kesehatan patuhi. Sampai saya katakan kalau WHO yang lalu cerita 2 jam di udara, ya, COVID 2 jam di udara bisa hidup. Lalu kalau kena orang mati. Sekarang saya di sini, kalau sini ada COVID, Anda di sana nggak pakai masker seandainya, saya batuk, karena ini udaranya AC, COVID itu jalan 2 jam hidup loh. Kecepatannya berapa? Coba Anda perhatikan, Anda bisa ketularan. Contoh lagi, Bapak Ibu, biar jaga jarak bisa kena masian. Makanya suruh pakai masker kan. Lalu maskernya bagaimana? Nempel. Kalau masih hidup, berapa jam? 2 jam, Bapak Ibu dibawa pulang sampai di rumah ditaruh di meja, bisa kemana-mana. Makanya harus setiap hari ganti masker. Buang lagi, beli lagi. Yang jual masker kaya, Bapak Ibu ya. Jadi Anda sendiri yang bangkrut. Nah Bapak Ibu, Anda perhatikan Cina menciptakan masker yang dikatakan virus nempel mati. Sampai bisa dipakai 60 kali. Luar biasa. Ya, jadi mereka memang membuat sesuatu menganalisa yang bagus. Di sini masker, Bapak Ibu, kita beli masker, baru saya pakai putus, supaya saya ketangkep satpam kali ya, satpol PP kali ya. Saya pakai copot di sini. Lalu nggak bawa seret gimana? Maka sekarang saya bawa seret, Bapak Ibu. Minimal di tas itu ada 4 gitu. Kalau putus pasang lagi gitu. Yang kaya penjual masker pasti. Nah, jadi Bapak Ibu ada banyak hal. Iman kita bagaimana di dalam situasi seperti ini? Jangan ikut goncang. Dunia boleh goncang, jangan digoncang. Bapak lalu berani? Saya berani. Saya pelayanan beberapa dalam situasi COVID ini, pelayanan orang mati, pendetanya nggak berani melayani karena pendetanya ada sakit jantung, Bapak Ibu, ada yang sakit apa lagi, masih muda-muda, lebih muda dari saya, Bapak Ibu. Sampai ada peraturan di gereja yang umur 60 nggak boleh kebaktian sama baby, maksudnya anak-anak kecil. Terus saya bilang, lu gimana? Pendetanya ini datang lebih 60 loh. Saya khotbah lebih dari 60 gimana? Saya mesti pulang dong. Jadi Bapak Ibu ada satu hal, bukan saya sok, saya kuat, saya hebat, bukan. Bapak Ibu, kalau Tuhan tidak izinkan kita seperti itu, mati karena COVID, tidak bakal mati. Tapi jangan gegabah, jangan Anda menaruh kayak orang bodoh sembarangan di jalan salah. Ya, sampai dikatakan dokter, ada seorang dokter itu bilang, justru orang yang buang sampah, orang gelandangan itu lebih kebal daripada seorang dokter. Memang masuk akal, dokter banyak yang mati kena COVID, ya, tukang sampah di rumah saya nggak pakai apa-apa, tangannya kotor. Kata dokter itu kekebalan itu muncul ketika apa? Ketika ada virus masuk, dia mulai menyerang. Akhirnya ini standby terus, imunnya kuat, Bapak Ibu, dan pikiran dia tenang. Saya pikir ada masuk akalnya juga, Bapak Ibu. Tangannya kotor, nggak pakai cuci, ya, makan pisang goreng begini. Tukang sampah di dalam rumah saya, sehat aja itu, Bapak Ibu. Ya, oke, kita lanjutkan. Jadi iman itu, Bapak Ibu, meyakini Tuhan itu yang kita percayai di dalam kebenaran yang ada. Terus bagaimana bisa fokus? Belajar taat. Taat dalam segala hal. Kalau sudah taat sama Tuhan, taat di dalam tatanan yang ada. Rumah tangga kita taat enggak? Berapa banyak orang di gereja kelihatannya rohani, di rumah tangganya enggak kayak rohani? Benar Bapak, seorang pendeta, bukan contoh orang-orang jemaat, pendeta. Kalau di gereja, halo yang, ini tolong ambil dong. Kalau ngomong di rumah, dasar lu, bego, pendeta, kaget saya. Bapak Ibu. Jadi satu hal, ketaatan itu bukan cuma kalau Anda bayar perpuluhan taat, bukan cuma itu. Ketaatan itu seluruh aspek yang dikatakan Tuhan, belajar kita taat. Memang tidak gampang. Makanya Yesus perlu datang ke dunia. Hukum Taurat diberikan 10 hukum untuk ditaati. Dijabarkan itu 613 Bapak Ibu.
Kalau satu nggak dikerjakan, gagal semua. Maka manusia perjanjian lama tidak ada satu pun yang bisa diselamatkan. Yesus datang untuk menyelesaikan itu, Bapak Ibu. Jadi Natal itu adalah pengejawatan kasih Allah untuk memberikan pertolongan. Kita belajar taat kepada siapa? Kepada Tuhan. Walaupun kadang-kadang masih gagal. Siapa di sini yang sudah sempurna di dalam melakukan firman Tuhan? Ada? Tolong angkat tangan. Saya aja gagal. Saya kadang-kadang bisa marah. Mobil ditabrak Gojek di belakang, marah saya. Kata istri saya, jangan marah. Karena ada orang di belakang. Biarin, dia tahu gue bisa marah. Kalau tidak bisa marah itu orang mati. Ada di sini nggak bisa marah? Maju ke depan, gue gampar. Bapak Ibu nggak bisa. Itu ada emosi, karena cuma pengendalian diri kita bagaimana. Semakin dewasa, semakin kita bisa mengendalikan diri, Bapak Ibu. Tapi jangan sampai suami istri marah langsung saling banting piring, bubar. Rumah tangga tidak harmonis. Orang tua dengan anak, menantu dengan mertua. Karena apa? Karena mereka tidak dewasa. Mungkin mereka sudah melayani, mungkin mereka berbuat banyak untuk Tuhan, tapi mereka tidak pernah hidup di dalam Tuhan. Mereka orang beragama, tapi mereka tidak dalam Tuhan. Orang di dalam Tuhan pasti beragama. Orang beragama belum tentu bertuhan. Coba Anda lihat orang beragama. Orang beragama bisa bunuh orang lain. Beragama itu teriaknya nama Tuhan, tapi merusak rumah orang. Bapak Ibu, kekristenan tidak boleh seperti itu. Periksa diri kamu. Memasuki hari yang ketiga, kita tahun baru. Apakah kehidupanku seperti itu? Aku dengan mertua aku tidak ngomong, dengan mamaku aku tidak akor, dengan sesama penatua aku tidak baik. Anda harus selesaikan. Jangan sampai besok Anda mati tidak selesai. Kenapa? Anda belum di dalam Tuhan. Ya, ketaatan itu penting. Saya keras khotbah hari ini, Bapak Ibu. Karena apa? Sepanjang pembukaan tahun saya harus keras. Memasuki 2021, jangan orang Kristen kita menjadi Kristen yang Kristen-Kristenan. Kristen harus sungguh-sungguh militan. Aku menjadi orang Kristen yang mengenal Allahku, yang dekat dengan Allahku, bukan cuma menjadi orang beragama, tepuk-tepuk berbahasa roh bla bla bla, pulang hidupnya nggak benar, Bapak Ibu. Ya, nah, penampian sedang terjadi. Yes, berapa banyak pendeta jatuh sekarang? Ada banyak jatuh. Ada yang kejatuhannya ketahuan, ada yang kejatuhan tidak ketahuan. Saat ini karena tidak taat. Ada yang kejatuhan bukan karena perempuan, tapi karena uang. Kesombongan karena uang. Ada banyak, Bapak Ibu. Ya. Terus sekarang apalagi Pak? Bagaimana bisa taat? Dari iman muncul ketaatan. Kita belajar itu komitmen. Pelajar komitmenmu bagaimana? Komitmen aku mau di dalam Tuhan. Aku percaya Tuhan. Aku dibaptis mau percaya Dia. Lalu bagaimana? Apakah kau berjalan dalam pimpinan Dia? Bapak Ibu, saya beberapa hari yang lalu membaptis orang dari salah satu pesantren. Karena dia takut di tengah-tengah banyak orang, banyak di dalam satu rumah, satu jemaat yang punya kolam renang, kita baptis di sana. Cuma saya bilang sama dia, baptisan bukan cuma mandi dingin seger. Baptisan itu tanda kamu mati dalam dosa dan kamu dibangkitkan bersama dengan Tuhan. Kamu belajar hidup dengan Tuhan. Memang tidak gampang. Seperti orang naik sepeda. Pertama nggak bisa naik sepeda, Anda ucuk-ucuk jatuh. Tapi kalau Anda berhenti, Anda nggak pernah naik sepeda. Tapi Anda belajar. Sudah bisa naik sepeda, masih bisa jatuh, masih bisa. Itulah ketaatan dan komitmen yang kita pegang. Kenapa rumah tangga sekarang ini banyak rumah tangga Kristen pun cerai, kawin, itu nggak ada masalah. Karena dia kok nggak pegang komitmen. Komitmennya di depan Tuhan, di depan yang namanya jemaat waktu diberkati. Dikatakan tidak ada satupun yang bisa memisahkan kecuali maut. Tapi kenapa sekarang pisah? Hanya gara-gara apa? Gara-gara gangguan kiri kanan. Mungkin ceweknya, gua kawin sama lu, aku kira lu bisa kaya, nggak tanya lu miskin, ditinggal. Dia menikah cuma karena kepingin orang kaya, Bapak Ibu. Ada yang menikah lama-lama bosan juga. Kenapa? Dulu cantik loh istri gua ini, langsing, sekarang langsung, Bapak Ibu. Dulu langsing, sekarang langsung. Dulu imut-imut, Pak istriku ini sekarang amit-amit. Lalu gimana Bapak Ibu? Berubah. Sama orang mengiring Tuhan. Apa kau mengiring Tuhan itu? Apa tujuanmu? Kalau engkau hanya ingin kaya, ingin diberkati, hari ini bertobat. Diberkati itu apa? Diberkati ada dua macam, euduo dan eologia. Euduo itu materi, eologia itu rohani. Yang mana yang dulu? Manusia tidak hidup dari roti saja, tapi juga firman Tuhan. Dua-duanya harus seimbang. Bukan berarti Anda nggak boleh diberkati menjadi orang kaya. Salah.
Ya, ada pendeta bilang nggak boleh tinggal kekayaan, nggak bisa. Lu sendiri kaya, lu pakai BMW, ya Bapak Ibu, nggak bisa begitu. Kekayaan itu salah satu hadiah ketika engkau melekat dengan Tuhan. Bonus itu diberikan. Saya saksikan sudah di sini yang lalu. Saya bukan orang yang ambisi beli mobil bagus, enggak. Sampai orang bilang, lu pendeta udah sekian lama naik Panther itu awet banget. Panther, saya bilang Panther itu falsafahnya orang pinter naik Panther. Anak muda langsung mau cut saya, Pak, sekarang bukan zamannya Panther, Pak. Orang pinter naik Expander. Oh iya, nanti gua kalau diberkati beli Expander. Rupanya saya dikasih hadiah bukan Expander, Bapak Ibu, ras. Saya berpikir apa falsafahnya ini? Orang cerdas naik ras, Bapak Ibu. Ya, kenapa? Karena saya tidak pernah memikirkan mobil baru Tuhan kasih. Sering kita mengejar-ngejar tapi tidak kena, seperti kucing mengejar ekornya, nggak kena. Karena apa? Bukan waktu Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kadang-kadang ada yang kena, jalannya nggak beres. Itu namanya pasal 378, Bapak Ibu. Tahu 378? Sanjipat KUHP. Kenapa? Karena mencapai hasil yang dia pikirkan. Jadi Bapak Ibu, belajar kita komitmen. Rumah tangga Anda komitmen suami istri. Sampai dia datang kali kedua. Ada kekurangan? Yes. Anda melayani gereja, di gereja, apa Anda komitmen? Banyak orang melayani cuma ingin dilihat. Ketika ada ibu gembala, bapak gembala, dia datang senyum-senyum. Kalau nggak ada bapak gembala, ibu gembala nggak nyongol. Kenapa? Dia hanya ingin perhatian orang. Dia hanya ingin dipuji manusia, bukan dipuji Tuhan. Lakukan pelayanan itu untuk memuliakan nama Tuhan. Bapak Ibu, selama saya ini nggak ada pelayanan, saya melayani beberapa hal program yang disebut Kamsia. Anda tahu Kamsia nggak? Terima kasih. Program terima kasih. Kalau habis khotbah diucapkan apa? Terima kasih. Bapak Ibu, cuman terima kasih, bukan pendeta am. Kalau am dapat amplop ya Bapak Ibu. Ini terima kasih. Saya lakukan. Sampai orang bilang, "Pak, anak saya yang gede, yang nomor 1 kan anak saya 2, yang nomor 2 meninggal. Yang nomor 1 bilang, Pak, ini pakai ini, Pak, pakai ini." Suruh itu sanitizer ditaruh di tas saya supaya habis semprot-semprot. Ya, tanganku gatel nanti sanitizer terus. Kan sekarang salaman sama orang, makanya sekarang nggak pakai salaman kan, gini doang kan, pai-pai ya kan Bapak Ibu, pai-pai tahu nggak? Pai-pai gini, sebetulnya begini Bapak Ibu ya, pai-painya ada angponya gitu sebetulnya Bapak Ibu, karena menjelang Natal kan begini. Nah Bapak Ibu, saya bilang sama anak saya, nggak usah takut lah, Bapak kan mesti nginep di hotel, pelayanan pemulung Bapak tahu gini, masuk hotel, semprot semua Pak, semprot semua bantal-bantal. Kalau bisa bantal buat sendiri aja dari rumah, biar mobilnya penuh bawa bantal, bawa guling, bawa kasur sendiri gitu. Wah, ini supaya mati. Akhirnya dibeliin satu tabung gede, semprotin ya, namanya disuruh ya udahlah dibawa, masa nggak disuruh semprotin semua, sampai bau wangi banget kamar saya, Bapak Ibu. Masuk kayak kamarnya Nyi Roro Kidul, Bapak Ibu, karena bau wangi. Loh, itu kepanikan sebetulnya. Tapi ya jangan gegabah lalu sembarang orang sakit dideketin, enggak Bapak Ibu. Ya, jadi satu perkara kita belajar untuk komitmen itu, pegang apa yang kau ucapkan di hadapan Tuhan. Kalau kau melayani, aku mau melayani, komitmen, apalagi sudah didoakan, jangan kau tergeser hanya karena masalah sepele. Di dalam pelayanan kayak contohnya singer, maaf ya singer contoh ini, singer ada 4 singer, mungkin ada satu suaranya kurang bagus tapi dia rindu melayani Bapak Ibu. Ya, terus mungkin ada orang salah, belum masuk dia udah masuk, dilirik begini. Apa itu? Lalu yang keburu-buru masuk merasa nggak enak, gua daripada salah mundur. Jangan sampai cara iblis menghancurkan kita yang mau melayani. Salah bisa diulangi, bisa belajar. Ketukannya tak bisa masuk. Kenapa nggak bisa dipelajari? Kesalahan bisa berapa kali? Kalau berulang-ulang salah, memang orangnya nggak jelas. Mungkin nggak ngerti ketukan, mungkin nggak ngerti note. Ya jangan dipakai lah. Nggak ngerti kok mau nyanyi. Ya bisa juga terima tamu di depan. Jadi komitmen itu kita pegang, jangan gampang kesinggung hanya masalah sepele. Ada orang, dia sudah lama melayani di gereja juga. Tiba-tiba ada orang baru, ya orang baru kebetulan agak sedikit kaya. Orang-orang agak sedikit peduli ke dia, apalagi yang melayani ini cewek Bapak Ibu, ceweknya cakep lagi. Kadang-kadang bapak-bapak itu attention loh sama cewek cakep. Bapak bener, biar udah tua itu attention kadang-kadang. Rupanya diperhatikan ini bu. Yang pelayan lama merasa marah. Memang gua miskin, jelek, tua, nggak diperhatiin. Nah, berarti orang saya katakan mungkin paranoid atau GR-nya tinggi. Kenapa?
Ada orang baru ya harus dilayani dong supaya dia bisa at home di sini. Jangan orang baru biar aja cantik, gue nggak mau lihat, bohong lah. Bapak di sini, bapak di sini coba. Kalau ada orang cantik mau lihat nggak? Nggak. Coblos itu matanya kalau nggak mau lihat. Pasti lihat lah. Cewek juga minta ada orang datang lihat nggak? Lihat, nggak mungkin. Gua nggak lihat pakai kacamata muda. Bohong. Cuma nggak boleh masuk dalam pikirannya sampai salah. Ada orang cantik, ih gila cantik banget. Tapi hidungnya ditambah itu, Bapak Ibu, ya kan? Oh matanya digunting kan bisa lihat Bapak Ibu, ya. Itu apa? Itu bulu matanya ditambah. Perempuan kan bulu mata bisa ditambah 2 meter gitu, kayak Barbie. Nah Bapak Ibu, saya bilang sama istri saya, sering kalau di jalan, gila tuh orang cakep banget. Dia bilang, operasi kali ya. Istri saya coba deketin, malah begitu saya. Sama istri saya nggak ada rasa cemburu, ya Bapak Ibu. Jadi perhatikan di sini. Dalam pelayanan, orang baru dilayani, tapi jangan kesinggung yang lama. Kita menjadi orang dewasa tidak akan melihat begitu. Ya. Sering gereja Tuhan, di dalam tahun-tahun yang lalu mungkin terjadi kegoncangan ekonomi. Jangan menggoncangkan iman kamu. Terjadi kegoncangan apa? Jangan tergoncang dengan orang-orang. Manusia menajamkan sesama, besi menajamkan besi. Amsal katakan, proses untuk kita menjadi dewasa. Yang dewasa rohani bisa mengasihi yang kecil. Kadang-kadang kita malah ngajak Bapak Ibu. Ayo keluar dah, cocok keluar. Bapak Ibu, sering saya bilang sama banyak orang, jadilah orang Kristen yang militan, jadilah orang Kristen yang benar, masa kalah sama mereka? Bapak Ibu, kita orang Kristen sudah diselamatkan, kita orang Kristen dikasih Tuhan. Kenapa masalah kecil nggak bisa diselesaikan? Bapak Ibu perhatikan, komitmen sama Tuhan itu bisa kita pertahankan. Kita bisa luar biasa sehingga kita bisa mulai fokus. Apalagi unity. Anda kalau dalam satu kekuatan bersama, pemusik ini kalau enggak unity kacau. Percaya nggak coba musik nanti? Ya keyboardnya kemana, yang ngebass kemana, yang ngedrum kemana? Ayo kacau nggak nanti? Ayo. Ada ketukannya, ada kuncinya. Coba beda, yang ini mau D, yang situ mau A, mungkin apalagi ya B minor. Kacau. Bapak Ibu, ada satu unity dalam rumah tangga, unity, suami, istri, anak, unity. Itu kekuatan luar biasa, di situ berkat tercurah. Ketika engkau unity, ada berkat yang tak terhingga. Bapak Ibu, saya, istri saya, anak saya, menantu saya, dalam rumah bukan hebat. Kita selalu unity, kadang-kadang kita ada kelemahan, kita saling nasihat. Terutama saya sebagai imam. Saya nggak banyak ngomong, tanya istri saya nggak banyak ngomong. Kalau ada apa-apa itu salah, biarin aja lah, kesalahan kecil aja. Nanti dia sadar sendiri. Paling kita coba kasih contoh. Kalau nggak kena, baru saya ngomong. Nah, di situ dia sadar. Lalu unity, dan berkat tidak pernah berhenti loh Bapak Ibu. Selama 9 bulan, mohon maaf, saya bukan bicara uang ya Bapak Ibu supaya tahu. Orang tahun 95 pernah pergi ke Israel sama saya. Kebetulan orang berduit. 95, sekarang 2020 berapa tahun Bapak Ibu? Tiba-tiba telepon saya, halo, apa bener ini nomor teleponnya Pak Jinarko Andrew? Karena sudah lama saya telepon, iya bener ini siapa? Saya kan nggak pernah ganti nomor HP. Ya, Anda suka ganti nomor HP nggak? Kalau suka ganti nomor HP itu biasanya orang utang sering nggak bayar, Bapak. Ganti nomor HP. Pendeta nggak boleh sering ganti nomor HP karena itu kacau ya. Mohon maaf jangan kesinggung, kalau beneran ya tobat maksud saya. Nah Bapak Ibu, jadi orang sering ganti nomor HP itu bahaya Bapak Ibu ya. Nah saya nggak pernah ganti. Bapak Ibu lalu telepon, nomornya saya paling pendek. Orang yang baru kan panjang-panjang nomornya. Terus kenapa Pak, ini Bapak siapa? Terus dia bilang, saya Tony dari Bandung. Oh iya, kenapa Pak? Maaf, bayangin maaf, ada apa maaf. Saya cuma minta nomor rekening. Bayangin Bapak Ibu, kalau berkat mau datang itu nggak pernah dipikirkan. Minta nomor rekening. Iya Pak, masa tuh ujuk-ujuk lagi, ya Pak saya kasih obor. Enggak, terima kasih Pak, Tuhan memberkati Bapak dalam situasi begini, Tuhan pakai Bapak. Saya akan saya kirim Pak via WA ya, nomor rekening. Oh iya ya Pak, saya tunggu. Saya agak sedikit, waktu selesai putus, cucu saya datang, saya lupa kirim. Ditelepon lagi Bu, Pak belum dikirim. Coba mau ngasih ngebet, yang dikasih lagi ribut sama cucunya, saya kirim, dan itu berkat, cukup untuk hidup 3 bulan. Bapak Ibu, aneh-aneh, apa cuman itu? Dari Banjarmasin Bapak Ibu, orang ini dulu pengusaha masih belum gede. Saya doakan, Pak saya punya program, jangan itu Pak, yang ini, program ini lebih bagus. Dia ada 2 solusi, yang ini secara manusia begini, secara ini begini.
Oke Pak ya, pendeta yang nasihati saya ikutin. Tumpang tangan, sekarang diberkati luar biasa, punya cabang di mana-mana, terutama gas sama ini oksigen. Wah laku banget sekarang karena banyak orang butuh oksigen, Bapak Ibu. Tiba-tiba dia ngirim tiap bulan dia ngirim. Itu lebih dari cukup. Coba, kalau bukan Tuhan itu siapa? Satu perkara, kalau Anda komitmen dengan Tuhan, Anda unity dalam rumah tanggamu, berkat itu nggak usah bingung-bingung dicari, bisa diberikan Tuhan solusi luar biasa. Termasuk anak saya. Anak saya ditipu orang berapa kali. Anak saya itu terlalu baik, walaupun dia kasar kayak saya. Bapak Ibu, dia suka rekamin juga di gereja-gereja kayak begini juga. Nah Bapak Ibu, tapi ini pelayanan yang begini ya. Dia punya pekerjaan, terakhir itu game, Bapak Ibu, game. Saya bilang, itu kamu buat orang nggak bagus loh, game itu sport itu anak jadi hipermain terus gimana? Loh dia kan sudah kerja Pak, kita bayar. Menang di Hong Kong, di Bangkok, di mana, menang. Lalu rekan joinnya nakal. Kenapa? Kelihatan sudah maju, ditendang anak saya, diambil itu atletnya. Pemain game dibawa, Bapak Ibu. Dipindahin tempat. Lalu tempat yang dikontrak anak saya, masih 2 tahun. Kosong, nggak ada. Dia kecewa. Papa kan udah ngomong, cari teman join yang jelas. Dulu kamu buka resto, dibohongin juga. Padahal dia Kristen. Kristen belum tentu benar. Kalau orang benar, biar nggak Kristen lebih baik daripada orang Kristen yang nggak benar. Dia bilang gitu. Usaha yang jelas, hitam di atas putih. Lu udah ketipu yang lalu. Dan itu yang mengaku PDP dulu 100 juta Bapak Ibu. 8 orang, 800 juta di Ciacau. Yang ini nggak banyak, cuma aset yang banyak. Udah tenang aja, kamu nggak usah buka lagi. Nggak usah buka, nggak ada kerjaan kan. Anak sudah gede, mau hamil lagi, mau punya anak lagi. Dia bingung, doa. Tiba-tiba dia nggak ada pengalaman di dalam bangunan. Temennya dia, ayo ikut gua buat bangunan. Ini ada arsitek, satu sipil, lu pokoknya kerja sama gua, lu nanti bagian lapangan. Lumayan Bapak Ibu, ada 5 kerjaan dan hasilnya cukup gede. Terutama yang punya universitas presiden. Cuma dia bilang kesel Pak, kenapa? Selalu direpit, sampai tukangku banyak yang lari. Kenapa nggak boleh keluar? Nggak boleh keluar dari itu tempat, mau makanan nggak boleh dikirim sama dia. Harus repot, harus ini, harus ini. Ya. Tapi hasilnya gede Bapak Ibu. Satu hal, ketika Anda komitmen dan unity, berkat Tuhan itu selalu diberikan tepat waktunya. Yang terakhir Bapak Ibu, bagaimana Pak bisa fokus? Aku punya iman, aku sudah belajar taat, aku belajar komitmen, aku punya satu kesatuan, sering bisa menjadi goyah. Kalau Anda tidak punya suplemen. Apa suplemen? Sesuatu vitamin yang harus Anda makan. Apa? Firman Tuhan. Anda mengkaji firman Tuhan hanya karena diatur satu hari harus satu pasal, ataukah Anda membaca firman Tuhan untuk makanan rohani Anda? Selalu saya katakan, saya tiap pagi ngirim ayat Bapak Ibu. Ada renungan saya kirim. Tujuannya apa? Orang baca apa tidak itu bisa tahu. Saya salahkan. Saya salahkan ayatnya sengaja. Cari reaksinya mereka. Banyak, Om, salah Om. Bukan ayat 6 Om, tapi ayat 16. Berarti dia baca. Yang tidak baca, terima kasih, amin. Nggak baca dia. Ayatnya nggak dibaca. Karena nggak tahu kan. Kalau ada cek aja, ini orang nggak baca. Jadi baca ayat, baca renungan bukan karena kebiasaan. Anda belajar kata-katanya menegur aku. Tuhan ampuni aku. Aku sudah salah. Layakkan aku, mampukan aku. Jangan cuma baca ayat, cuma ya ceritain saya tahu Daud sama Goliat ditepil matanya, kepalanya. Bapak Ibu, itu kakinya kayak sekolah minggu, kita nggak dapat apa-apa. Kekristenan suplemen itu adalah firman Tuhan yang Anda makan, Anda kunyah. Bahkan sering saya katakan, orang Kristen itu mirip seperti kayak sapi Bapak Ibu. Makan sapi itu, kalau makan Anda lihat sapi, rok, rumput. Dimakan semua. Begitu malam dia duduk, dia keluarkan. Memamah biak, mengulang lagi. Orang Kristen, hari Minggu Anda dengar khotbah, keluar 3 jam udah lupa. Kenapa? Karena suplemen nggak pernah kita makan. Makanya banyak orang Kristen rapuh, banyak orang Kristen yang tidak bisa tegak berdiri di tengah-tengah kegoncangan sedikit, kesinggung, di tengah-tengah ekonomi goyang mulai mundur. Gara-gara gua bayar perpuluhan begini. Itu loh bener pendeta nggak boleh bayar perpuluhan. Saya ditanya orang, bener nggak Pak? Nggak bayar perpuluhan, boleh nggak? Salah. Alkitab diajarkan harus bayar. Itu ketaatan. Kamu jangan ikuti yang tidak ada dalam Alkitab. Kalau ada di dalam Alkitab ikutin. Kalau tidak ada, ya nggak usah ikutin, ya kan? Itu ajaran kemana-mana. Saya ditanya banyak orang, perlu nggak pakai ini?
Terus ada sekarang ribut kan Bapak Ibu Saudara, kalau Anda dengar di YouTube itu memalukan. Setan itu memecah belahkan, ya. Satu pendeta tua, satu pendeta setengah tua berantem katanya, diseralak sini. Saya bilang dua-duanya memang agak nggak benar. Yang satu sombong merasa hebat, yang satu merasa agak merasa dekat sama Tuhan. Tuhan bicara suruh saya begini, suruh saya begini, suruh saya. Saya bilang kalau orang bicara yang Tuhan suruh itu pasti terjadi. Contohnya Bapak Ibu Saudara, saya ke Israel pas pandemi Bapak Ibu. Itu Jericho sama Bethlehem itu ditutup, nggak boleh masuk. Ada 3 pendeta dan 4 dengan saya. Yang satu pendeta kaya, Bapak Ibu, penuh Roh Kudus katanya, pokoknya luar biasa. Bahasa rohnya itu sampai kentut aja bahasa roh dia, Bapak Ibu ya. Luar biasa, lu kentut aja bisa bahasa roh dia, Bapak Ibu. Ya, begitu prat dia bla 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 Bapak Ibu, supaya nggak dengar orang, Bapak Ibu ya. Nah, itu sampai luar biasa. Begitu dia jalan, dari berangkat dia sudah mulai ngerogoti iman. Kenapa kalau di sana ada begini? Pak, kalau memang disuruh mati karena COVID ya udahlah Pak. Loh, jangan begitu Pak. Bapak kalau enggak ya cancel sendiri, jangan cancel orang lain. Ini sudah masuk, Bapak cancel hilang. Di mana? Dia bilang, saya orangnya agak keras Bapak. Saya orangnya nggak bisa santai. Kalau lu nggak bisa diomongin, gua marah. Kenapa? Gua nggak suka lu ngebosi orang-orang yang sudah mantap imannya. Lu baik lu yang mundur. Lu punya duit banyak kok. Ntar pergi lagi kapan? Bapak Ibu, saya orang yang tanya Bu Silas yang sama saya jalan, saya ini orang yang keras. Kalau salah saya marahin, biar orang deket saya marahin Bapak. Nah singkat cerita, sampai di jalannya kebalik, Tuhan izinkan jalan kebalik. Kenapa? Tiket pesawat tidak bisa turun Mesir, yang penuh semua, yang ada dari Dubai ke Yordania. Ya udah dibalik. Saya agak kesel sama turnya. Kenapa lu begini-begini udah jauh hari? Mau ngomel lah saya. Ternyata itu pimpinan Tuhan Bapak Ibu. Begitu sudah masuk dari Yordan, masuk ke Tiberias, masuk Yerusalem, harusnya 3 hari di Yerusalem, itu sudah malam, 2 malam. 2 malam, tiba-tiba dikatakan border ditutup semua. Gak bisa keluar, cuma naik pesawat bisa keluar. Puk! Waduh, saya cuma diam, Tuhan mau apa? Wah panik ibu-ibu, yang maaf ya, yang duitnya cumpon, pas-pasan. Nah Pak gimana Pak? Tenang aja, Benyamin Netanyahu harus bayar 14 hari. Kita nggak punya duit kok, apa dia keluarkan kita dari tempat ini? Nggak mungkin lah, kamu tunggu aja tenang, mesti 1 hari kita lewat, jalan dulu, jangan pikirin, makan, jangan nggak bisa makan. Tiba-tiba yang pendeta ini bilang begini, saya tadi waktu di tembok ratapan Tuhan bicara sama saya harus pulang. Loh kok aneh Tuhan, cuma 6 orang ini doang yang suruh pulang karena punya duit. Ini Tuhan nggak adil. Saya bilang itu nggak mungkin lah, kalau kamu takut pulang aja, saya bilang begitu. Ya takut COVID, takut apa, pulang aja. Jangan-jangan kamu di pesawat kena COVID juga nggak tahu, karena kita nggak ngerti, karena kamu ketakutan. Ya Pak, saya pulang. Ya udah bayar sendiri, beli tiket mereka. Bapak Ibu, mereka beli. Sisanya orang-orang ini karena nggak panik, kekacauan. Anda mau pulang juga? Ya enggak lah. Ayo jalan. Ya biar jalan, Bapak Ibu. Mau masuk ke jalan salib, yang pernah ke sana jalan salib. No, katanya seorang driver yang kenal saya. No. Kenapa? Orang muka Chinese dilempari batu sama orang Palestina. Go back you, Wuhan, go back you, suruh balik, jangan, daripada bocor. Ya udah nggak masuk. Akhirnya kami ke Golgota. Di Golgota ketemu driver yang lain, Abuna, manggil saya itu Abuna. Pendeta itu di sana bahasanya Abuna. Abuna, cepat suruh ambil itu koper-koperan orang anak-anakmu, anak buahmu, anggotamu, masukkan ke mobil, lu jalan sekarang menuju Tabah border ke arah Mesir. Kenapa? Sebentar dibuka jam 4. Kamu udah nyampe sana pasti jam 4. Ya, supaya kamu ada di depan, jangan di belakang. Oh bener juga, saya ngikutin, saya masukin jalan, sampai sempat santai beli kurma lagi, karena belum beli kurma, beli dulu di depan. Jericho kan ditutup, di depannya ada kayak satu taman orang jualan, beli di situ. Dari situ singkat cerita Bapak Ibu, sampailah kita di border itu jam 4 sore, nomor 1 di depan. Yang lainnya sampai pagi, itu mereka nganti, kan banyak kan mau keluar, sampai malam sampai pagi, jam 4 pagi itu masih denger rame. Kenapa saya dengar? Karena saya nggak mau ke hotel di Sinai, saya ke hotel yang di sebelah border, ada hotel bagus Hilton, saya minta ganti di sana. Nah Bapak Ibu, saya lihat pimpinan Tuhan, kalau Anda semuanya akur, sama-sama sinkron, pimpinan Tuhan itu indah. Tidak ada satupun yang tidak dimasukin kecuali Jericho sama Bethlehem. Itu Sinai bisa dilihat. Terus kemana? Ke Kairo semua, jalan semua. Kairo nggak ada lockdown, nggak ada apa waktu itu. Jadi Bapak Ibu, fokus dalam panggilan surgawi. Apakah Anda selama ini masih fokus dalam panggilan surgawi? Ataukah Anda sudah mulai fokus hanya hal-hal yang duniawi? Yang tahu Anda, saya udah mikirin duit Pak. Jujur Bapak Ibu,
Jujur di hadapan Tuhan, saya sebagai hamba Tuhan bisa terganggu di dalam pelayanan. Kok bisa? Itu gereja kecil, maaf, ngasih persembahan anggapnya 500.000. Yang di sana ngasih 2 juta. Saya bisa lepas ambil yang 2 juta. Karena panggilan saya bukan panggilan ilahi, panggilan surgawi. Panggilan saya karena materi. Jadi mohon maaf, Tuhan tidak mau orang seperti itu. Tuhan akan memberkati jatuh tepat pada waktunya. Tidak mungkin kita dipelihara. Tuhan akan memelihara kita. Tapi kalau tujuan kita cuma itu, Anda mungkin bisa meraih, tapi Anda mengalami sesuatu yang tidak bahagia. Belajar berlari. 3 hari memasuki tahun baru. Terus masih ada beberapa hari lagi. Belajar semakin fokus kepada panggilan ilahi. Lupakan yang di belakang. Lupakan yang buruk. Lupakan yang jelek. Lupakan kegagalan. Mari fokus kepada panggilan ilahi. Kalau Anda sekarang mulai panggilan duniawi lebih kuat, cepat berbalik. Kita nggak tahu kapan kiamat itu terjadi. Kiamat itu bisa pribadi, kita mati, itu kiamat. Kiamat lokal itu bisa ke rumah ambruk, kita mati banyak orang. Atau kapal tenggelam, itu kiamat lokal. Kiamat universal belum. Tapi ingat, Anda dan saya bisa dipanggil Tuhan sewaktu-waktu, kita nggak tahu. Ya, kita nggak tahu umur kita berapa. Belajar fokus di dalam Dia. Mari kita tundukkan kepala dan kita akan berdoa kepada Tuhan. Bapa Surgawi, kami bersyukur kalau pagi ini kami boleh merenungkan kebenaran firman-Mu. Kami diingatkan di dalam perjalanan hidup kami untuk terus berlari kepada panggilan surgawi. Hadiah surgawi lebih indah daripada hal yang duniawi. Yang duniawi cuma sementara, Bapak. Maka itu Tuhan ajar kami di tengah-tengah dunia ini. Kalau kami diberkati Tuhan, kami sudah dipelihara Tuhan, kami mengucap syukur terus. Bahkan 2021 kami meyakini pemeliharaan Tuhan tidak pernah bergeser dalam hidup kami. Ajar kami tidak lalai Tuhan. Kami mau terus berlari untuk panggilan surgawi. Bapak, pimpin kami. Kalau kami lemah, kalau kami lalai, kalau kami mulai tergeser dalam panggilan itu, terutama dalam pelayanan, kami mulai meninggalkan pelayanan. Ampuni kami Tuhan. Kami mau melayani Engkau kembali sampai Engkau datang kali kedua. Berkati anak-anak-Mu Tuhan satu persatu. Khususnya GPI Bukit Jaitun ini Tuhan. Biarlah tema seperti Kristus. Kami mau seperti Kristus. Bukan cuma slogan yang ditulis. Tapi setiap kami jemaat di tempat ini, kami mau seperti Kristus. Kalau ada yang salah, kami mau mengampuni. Kalau seperti Kristus bisa mengasihi orang yang lemah, seperti Kristus kami bisa memperdulikan orang-orang di sekitar kami, seperti Kristus kami berani berkorban untuk orang-orang yang mungkin tidak mengerti tentang kebenaran. Bapa, pakai anak-anak-Mu di tempat ini, khususnya para pelayan hari ini. Pakai mereka, berkati mereka, orang-orang yang terlibat dalam pelayanan musik, di dalam singer, song leader, bahkan yang memegang OHP, yang juga Tuhan, anak-anak-Mu yang saat ini terlibat dalam hal-hal yang lainnya di dalam gereja di tempat ini. Tuhan memberkati semua mereka untuk belajar tetap fokus dalam panggilan ilahi. Berdoa untuk Gembala Sidang Ibu Susana. Tuhan memberkati dalam pelayanannya, berkati dalam rumah tangganya, anak, menantu, cucu, semuanya Tuhan berkati. Berdoa untuk setiap umat-Mu yang saat ini mungkin ada di rumah yang mengalami sakit, yang ada di rumah yang melihat dari online. Berkati mereka Tuhan, berikan kerinduan yang menyala-nyala. Ibadah di rumah dengan ibadah di gereja sama Tuhan, karena Engkau hadir. Maka itu Bapak ajar mereka respon terhadap ibadah, sehingga mereka tetap berlari menuju panggilan surgawi. Terima kasih Bapak, pimpin langkah-langkah kami selanjutnya sampai kami di penghujung akhir 2021. Tuhan tetap pelihara kami. Kalau 2020 Tuhan sudah pelihara, kami meyakini 2021 Tuhan tetap pelihara. Dan kami meyakini diangkat naik dan bukan menurun. Terima kasih Bapak, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saya kembalikan. Ya, kita bersyukur kepada Tuhan untuk kebenaran firman Tuhan yang boleh kita dengar bersama pada pagi hari ini. Saya percaya bahwa semua saudara-saudara diberkati oleh Tuhan. Saudara yang ada di rumah, kita sudah masuk di tahun 2021. Tidak terasa, COVID sudah 10 bulan.
yang kita lewati, tetapi Tuhan tetap memeliharakan kita semua. Dan saya bersyukur bahwa saudara-saudara semua dalam keadaan sehat dan semua tidak kurang suatu apapun juga. Sekalipun di tahun yang lalu sudah ada beberapa saudara kita yang meninggalkan kita, tetapi mereka bukan karena COVID ya, memang sudah waktunya Tuhan, dan Tuhan yang menjemput mereka. Terima kasih juga kepada Bapak Pendeta Jinarko yang sudah menjadi saluran berkat bagi kita semua. Dan saya percaya bahwa firman Tuhan yang kita dengar pada pagi hari ini menjadi kekuatan bagi kita. Kita mau melupakan yang di belakang, semua yang tidak benar, tidak baik, kita lupakan, kita tinggalkan. Memasuki tahun yang baru, kita lebih fokus kepada Tuhan, lebih sungguh-sungguh lagi. Kalau zaman semakin tidak menentu, ya, zaman semakin, ya sekarang lagi pandemi, kita nggak tahu apa yang terjadi nantinya. Tetapi satu hal, kalau kita dekat sama Tuhan, kalau kita mengutamakan Tuhan dalam hidup kita, pasti kita adalah orang-orang yang diberkati oleh Tuhan. Dan sekalipun kita harus meninggalkan dunia ini, kita akan tetap kekal bersama dengan Tuhan, Bapa Sorgawi kita, dengan Tuhan Yesus Kristus. Maka dari itu, ajakan saya supaya kita semua, kalau sudah pilih Tuhan, sungguh-sungguh, apapun yang terjadi, jangan goyah. Tetap taat, tetap tekun, tetap setia, dan terus mengasihi Tuhan sampai akhir hidup kita. Dan itu adalah jaminan di dalam hidup kita. Terima kasih sekali lagi kepada Tuhan, tapi juga kepada Bapak Pendeta Jinarko. Ya, ayo sekarang kita akan bangkit berdiri bersama-sama. Kita akhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Saudara yang di rumah, kita semua datang menghampiri Tuhan. Untuk tahun yang baru ini, Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kita untuk kita menikmati berkat Tuhan lewat kebenaran firman yang kita dengar. Sungguh kami bersyukur kepadamu Bapa. Kasih setiamu tidak pernah berhenti di dalam hidup kami. Itu nyata kami alami sebagai Mount Olive Family yang Kau terus peliharakan. Meninggalkan tahun 2020, kami boleh memasuki tahun yang baru ini dengan sukacitamu, dengan satu keyakinan bahwa apapun yang terjadi di tahun ini kami tidak tahu, tetapi satu perkara yang kami tahu, Engkau tetap sama, Bapa yang terus memeliharakan hidup kami. Dan kami mau tetap setia kepada Tuhan. Bahkan semakin mengasihi Engkau, semakin kami berjalan menurut kehendak-Mu, taat kepadamu. Sebab itulah yang terpenting di dalam hidup kami. Meteraikan firman-Mu di dalam loh hati kami, supaya kami benar-benar melupakan apa yang sudah terjadi di belakang kami. Tetapi kami mau mengarahkan pandangan mata rohani kami kepada Kristus satu-satunya sebagai teladan di dalam hidup kami. Kau kuatkan kami semua, anak-anak-Mu, jemaat Mount Olive Family ini, supaya kami tetap setia sampai akhir hidup kami. Dan kebenaran firman Tuhan itu terus terngiang di dalam loh hati kami, sehingga kami boleh tetap setia kepada Tuhan dan mengasihi Engkau. Berkati hamba-Mu yang sudah Kau pakai, Bapak Pendeta Jinarko. Tuhan, terus bukakan rahasia firman-Mu, kuatkan hamba-Mu bersama Ibu, dan Engkau juga terus memberkati kehidupannya, keluarganya, pelayanannya dimanapun Engkau tetapkan untuk melayani. Berkat-Mu nyata dan limpah terus kepada hamba-Mu suami istri ini, bahkan bersama dengan keluarga besarnya. Terima kasih Bapa. Berkati anak-anak-Mu juga yang sudah melayani kami pada pagi ini. Mereka worship leader, singer, pemain musik, demikian juga yang mengatur multimedia, soundman, demikian juga yang merekam. Tuhan berkati semuanya, dan apapun yang mereka lakukan tidak ada yang sia-sia. Terpuji nama-Mu Bapa.
Sebentar kami menyudahi ibadah ini, kami bersyukur sebab kami boleh merasakan berkat ilahi yang limpah di dalam hidup kami. Terima kasih. Sekarang saudara, kedangkan hatimu kepada Tuhan. Dialah yang berjanji untuk selalu memberkati saudara. Dia yang memegang hidup saudara, dan biar saudara tetap setia kepada Dia. Dan kiranya kasih yang kekal dari Allah Bapa kita, anugerah daripada Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus nyata dan limpah kepada saudara-saudara sekalian mulai saat sekarang ini bahkan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati.